Perawatan ikan patin cenderung lebih mudah dibanding dengan ikan lele. Selain itu, satu indukan ikan patin mampu bertelur sampai 200.000 butir telur setiap 6 bulan sekali. Wow, pantas ini doki iki. Waduh, wah. Kali ini aku mau padukan ikan patin dengan lempung atau tanah liat. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuknya? Sentra lele di Boyolali terdapat di wilayah Doplang hingga berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Durian yang tumbuh di sini termasuk jenis durian lokal yang memiliki cita rasa manis dan legit. Wah, jadi pengen makan semuanya iki. Nah, duren dan kelapanya ini akan jadi isian ledre. Biasanya ledre menggunakan pisang. Karena lagi musim duren, kita pakai ini biar lebih enak dan aromanya kuat ya. Siji papat 6, ayo. Aku sama Mbak Ica lagi belajar main egrang iki di rumah Tani Embung Setumpeng bareng anak-anak di sini. Egrang termasuk permainan tradisional yang sangat jarang ditemui. Padahal, egrang sudah ada sejak zaman Belanda yang tercatat di buku Javanese Kinderspellen. Mas Gatot, ternyata nama egrang itu diambil dari bahasa Lampung yang memiliki arti terompah pancung. Karena itu, egrang memiliki penamaan tersendiri pada setiap daerah. Di Jawa Barat disebut sebagai jajangkungan, sedangkan di Kalimantan disebut sebagai batungkau. Bermain egrang tidak hanya melatih keseimbangan, juga melatih kemampuan motori anak sekaligus otak. Nah, bener banget Mbak Ica. Karena harus menyinkronkan antara tangan dan kaki untuk melangkah. Aduh, susah juga ya kalau baru pertama belajar egrang. Egrang tidak hanya sekedar permainan loh. Ternyata sudah masuk ke dalam cabang olahraga yang diperlombakan dalam Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional atau Potratnas tahun 2021 di Belitung. Misora. Selamat Angel. Nah, ini nih kita sekarang lagi ada di Desa Gentungan Karanganyar. Lagi mainan ekrang. Mainan ekrang ini adalah mainan tradisional yang udah jarang banget dimainin sama anak-anak zaman sekarang. Dan nanti aku sama Mbak Ica bakal keliling daerah sini ya. Ya, kita bakal eksplor kuliner dan keindahan alam yang ada di sini. Wih, aduh yo. Oke. Ayo, hati-hati sih, yuk. Yuk. Mas Gatot, ini kita mau kemana? Kok naik perahu segala? Pemandangannya bagus lagi. Ikut aja Mbak Ica. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Sukoharjo. Sekaligus kita mau ambil ikan di Karamba iki. Kita sekarang lagi ada di Waduk Mulur Sukoharjo. Ya, di sini tuh banyak sekali karamba yang ada isinya ikan-ikan semua. Sekarang kita lagi mau menuju ke Karamba ikan patin nih, mau panen. Pak, tasih tepe mboten, Pak? Oh, sana. Waduk Mulur adalah waduk terbesar yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dibangun sejak tahun 1926 dengan luas sekitar 10 km persegi. Masyarakat sekitar memanfaatkan waduk ini untuk membudidayakan ikan dalam keramba apung, mulai dari ikan nila, gurame, dan patin. Ukuran karamba sekitar 4 x 4 meter, terbuat dari paralon. Nah, ikannya akan digiring menggunakan paralon hingga ke pinggir. Baru kita ambil ikan patinnya. Ayo, Ca. Ini aku ambilin patinnya. Nih, kamu pegang, bisa nggak? Aduh, licin banget. Ternyata susah pegangnya. Pak, ini santan betina nih. Betina itu. Betina. Wow, pantas ini doki iki. Iya. Waduh, wah, hati-hati loh. Perawatan ikan patin cenderung lebih mudah dibanding dengan ikan lele.
Selain itu, satu indukan ikan patin mampu bertelur sampai 200.000 butir telur setiap 6 bulan sekali. Kendala dalam budidaya patin yaitu jamur dan bakteri yang menyebabkan kualitas ikan menjadi turun. Untuk itu, menjaga sanitasi air dan mengurangi pemberian pakan terlalu banyak harus dilakukan para pembudidaya ikan patin. Pak, ini kita betul lah, oke? Monggo, saya tambahin nih. Putih, wah, matur suwun. Wah, jan warek nih, wah, jan gede. Sip. Kali ini aku mau padukan ikan patin dengan lempung atau tanah liat. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuknya? Nah, kita kali ini mau bikin pepes ikan patin. Yang kita ambil cuma dagingnya. Nanti bakal kita bungkus pakai daun pisang karena dagingnya lebih enak ya kalau dimasak pepes ya. Betul banget. Nah, ditambah lagi nanti kita bakarnya pakai lempung. Oh, tambah lempung iki. Oh, bener Mas. Saya enak mesti yo. Mas, mantep pokoknya. Pepes yang akan aku buat kali ini spesial banget loh. Karena hanya menggunakan bagian daging dari ikan patinnya saja. Bagian kepala, tulang, dan ekornya tidak digunakan. Untuk mengambil dagingnya, filet patinnya. Kemudian diseset bagian kulit agar terpisah dengan dagingnya. Bumbu pepesnya biar aku yang haluskan, Mas. Selain bawang dan cabai, yang wajib ada yaitu kemiri, kunyit, dan ebi. Nah, itu sudah halus itu. Ayo campurkan dengan parutan kelapanya. Inilah ciri khas pepes, yaitu bumbu pedas gurih dari parutan kelapa dan bumbu dapur. Udah jadi nih. Saiki ndang dicampur karo daging patine, Mas. Sini Ca, dagingnya dicampur biar rata dan bumbu akan meresap ke dalam ikannya. Sekarang siapkan daun pisang dan taruh daging patin dengan ditambahkan bumbu aromatik seperti irisan tomat, sereh, daun kemangi, dan juga cabai rawit utuh. Wah, makin nikmat ini sih aromanya. Iki Mas, lempungnya jangan lupa. Bungkus pepesnya dengan lempung, Mas. Biar daun pisangnya nggak rusak saat dibakar nanti. Pastikan lempungnya tertutup rapat, tidak ada yang retak. Pun ibu, lah baru dikapaknya nih. Kita langsung dibakar ya, Mas. Wah, bakar betul, tak betul. Loh, masih bakar. Langsung aja, bakar pepes lumpurnya di atas bara api sampai matang. Karena pepesnya tertutup lempung, jadi matangnya lebih lama nih, Mas. Tapi keuntungannya daunnya tidak akan terbakar. Ada cara unik buat bikin pepes ikan patin nih. Salah satunya adalah dibungkus pakai lempung. Tujuannya agar dagingnya nggak rusak atau nggak gosong. Juga ini dibakarnya harus sampai tanah liatnya kering. Oh gitu. iya ya. Berapa menit ini kira-kira? Ya, kira-kira sejam lah, Mas. Wah, ya suwe tenan yo. Oh, Asik, api ini pengen gede wae. Yus. Kalau lempungnya sudah berwarna hitam dan retak, itu tandanya pepes daging patinnya sudah matang. Tapi lempungnya harus dibersihkan dulu, baru diambil daun pisangnya. Nah, cantik toh tampilannya kalau sudah dibuka? Ayo ndang mangan, Mas. Wes ngeleh aku iki. Pepes adalah salah satu cara masak untuk mendapatkan nutrisi ikan yang maksimal. Kalau ikannya digoreng, akan mengurangi nutrisi hingga 50%. Pepes ikan patinya ini karena yang diambil cuma dagingnya, jadi rasanya lebih lembut banget. Apalagi tadi udah di filet tanpa duri nih. Bener banget, ditambah bumbunya yang meresap, jadi ikannya lebih mantap, lebih gurih, dan juga ada kemangi yang menambah aroma wanginya. Daging ikan patin memiliki kandungan padat nutrisi, sehingga bagus untuk orang yang mau diet. Apalagi diolah jadi pepes yang pas banget seperti ini. Enak yo, pit-pitan sambil lihat pemandangan alam di kaki Gunung Lawu. Ini kita mau kemana sih, Mas? Aku lagi janjian sama Pak Hasim, mau minta buah yang seger-seger. Nah, itu dia, udah nungguin kita. Pak, sek nopo Pak? Ini
Pados Markisa niki. Wah, Nggih. Legi yo. sampun nunggu Pak. Sampun Wah. Markisa apa niki? Markisa Madu. Oh, Iki sing legi iki. Tuh. Pak, kula ngrewangi nggih. Oh, monggo. Mangke kula nyuwun tapi. Ayo. Markisa bukanlah buah asli Indonesia. Ia berasal dari daerah tropis dan subtropis di Amerika. Markisa mulai bisa dipanen pada umur 7 hingga 10 bulan, yang ditandai dengan buah yang mulai berubah warna dari hijau menjadi keunguan atau kekuning-kuningan. Untuk buah markisa, panen sebaiknya dilakukan ketika tingkat kematangan buah mencapai 50%. Ayo Mas, cari yang banyak. Nah, dari tadi nyari udah dapet banyak ini. Ayo Ca, dicobain dulu markisanya. Jadi penasaran toh? Legi tenan Pak niki, Pak. Mbak, rekedan. Mbak. Wasan. Enak nih. Mula cah cilik-cilik rene ngemek terus. Oh, ae betah. Aku dhewe sing nandur ora tau mangan. wah. Meski wah napa nggih acan tak boten rugi, Pak. Markisa tumbuh baik di dataran 600 hingga 1600 meter di atas permukaan air laut. Seperti di desa Gentungan ini, Markisa Pak Hasim bisa tumbuh dengan baik karena ditanam di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki unsur hara yang cukup bagus. Nah, ini nih. Markisa Madu ini biasanya kalau yang udah mateng kulitnya kemerahan. Kalau yang masih hijau biasanya belum mateng, tapi cocok buat campuran masakan nih. Wah. Iya. Pak, niki tak suwun kape nggih Pak sing hijau. Monggo. Betul ya Pak, niki nggih Pak. Ora kumanan meneh, Pak. Malah kula tambahi. Waduh, Dan matur suwun niki. Beneran niki. Matur nuwun Pak. Patin di waduk dan markisa di gunung bertemu dalam satu kuali. Ya, cuma di jajanan negeri. Ini dia bahan-bahan untuk menyatukan keduanya dalam sajian sop patin markisa. Aku akan potong-potong ikan patin menjadi 3 bagian biar pas untuk disajikan. Daging patin yang masih segar akan berwarna putih kemerahan dengan tekstur yang padat dibanding ikan lainnya. Untuk menetralkan aroma dari ikan patin, beri perasan jeruk pada seluruh bagian ikan. Markisanya biar aku yang olah Mas, karena untuk diolah hanya bagian dalamnya aja. Kulit luarnya tidak digunakan. Sedangkan Ibu Tri yang bikin bumbu sopnya. Kalau yang dihaluskan ada bawang merah, cabai, kemiri, dan garam. Sedangkan yang digeprek adalah serai, jahe, dan lengkuas. Kok digongsorin? Niki kapan nih, Pak? Nanti. Oh, nggih. Rin. Amin nggih, Bu. Aku memasak bumbunya dulu yo. Tumis hingga aromanya keluar. Kemudian tambahkan air secukupnya. Beri saus, kecap, garam, dan gula. Wis Mbak Ica, ngene nih. Kilo Mbak ya. Kuwi opo kuwi? Oh, tambahan mau yo. Nah, kon sik ora pegel ngenteni. Nah, Nah, ini patinnya dimasukkan setelah bumbunya mendidih. Kemudian baru masukkan markisanya. Aduk hingga rata. Nah, biar tambah harum, beri irisan bawang merah dan cabai rawit utuh. Ini nih kalau udah mateng, menarik kan perpaduan ikan patin dan markisanya? Udah ngiler aku mau nyantap nih. Nah, perpaduan yang sempurna iki. Kalau lagi cari menu yang seger-seger, tapi dapat protein yang tinggi. Tekstur dari ikan patin ini lembut banget, apalagi ini banyak proteinnya. Jadi cocok banget buat orang yang mau diet karena bikin kenyang lama ya, Pak ya. ditambah lagi ada markisa di kuahnya. Itu yang bikin asem, seger, mantap, gurihnya pas. Dan markisa ini kaya akan serat, jadi bagus untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Seger dan menyehatkan untuk tubuh. Pancen enak dan nikmat pokoknya. Pas banget yo, karena alam memberikan banyak manfaat. Joko Tinggir ngombe dawet, ojo dipikir marai mumet. Nah, ngomong-ngomong soal dawet, setelah ini aku mau bikin dawet tapi dari lele.
Ada juga kudapan pastel yang mau aku isi dengan telur lele. Ikannya mau aku panen di sentra lele terbesar di Jawa Tengah. Ojo nang ndi ya, enteni sedelok wae. Cuma di Jejak Anak Negeri Trans 7. Wah, buat tenan ini.